Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 6 Mei 2023, Sabtu Imam. Kita doakan para imam, semoga setia dan tulus dalam pelayanan. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan untuk kita hari ini. Bila membaca dan merenungkan perikop Injil hari ini, sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Pertanyaan ini bukan hanya menjadi persoalan kita, tapi juga para murid. Injil hari ini bercerita tentang Filipus, salah satu murid Yesus. Ia meminta pada Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa pada kami. Permintaan Filipus supaya Yesus menunjukkan Bapa kepadanya memperlihatkan bahwa sebagai murid, Filipus tidak benar-benar mengenal Yesus. Padahal Yesus sudah mengajarkan semuanya pada para murid. Yesus menegaskan kembali bahwa dirinya lah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia bukan saja salah satu jalan, melainkan satu-satunya jalan kepada Bapa. Siapa mengenal Yesus, mengenal Bapa. Siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Sebab Yesus ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam Yesus. Yesus juga mengatakan jika hal itu masih saja belum cukup meyakinkan, maka para murid dapat melihat karya ajaibnya yang nyata. Semuanya mau mengajak para murid untuk semakin mengenal dan mencintai Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudah sekian lama kita menjadi murid Yesus. Apakah kita sungguh mengenal Yesus? Inilah tantangan beriman kita. Saya berharap semoga kisah Injil hari ini memberi inspirasi untuk kita. Di mana kita menyadari bahwa kita tidak hanya menjadi muridnya, tapi terus berusaha untuk mengenalnya, terus berusaha membangun komunikasi dengannya. Sehingga kita sampai pada titik di mana kita yakin bahwa Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Artinya dalam situasi hidup apapun ke depan, kita tidak gentar. Bahkan dalam situasi akhir kehidupan kita, tetap percaya bahwa dalam Dia
kita mendapatkan keselamatan kekal. Untuk itu saudaraku yang terkasih, teruslah membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenalnya dan percaya bersama Dia kita mendapatkan keselamatan kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.